Sudah lama ya libur dua dua mingguan libur Lebaran. Nah, kembali lagi di kelas pada hari ini. Tapi bukan kelas sih. Jadi di hari ini nggak ada materi, ya cuman absensi sama spoiler tentang responsi ya. Oke, ya sebelumnya ya, mumpung masih bulan Syawal ya. Saya mau mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya buat teman-teman semua. Mungkin jika ada kesalahan kata yang tidak berkenan ketika saat mengajar ataupun mungkin meriksa nilai dan yang lainnya gitu. Mungkin yang ngechat kemudian saya slow respon, mungkin ada yang nggak dibalas, mohon maaf. Oke, Kak, ini ya nama kelompok-kelompoknya ya. Kayak ada pesan juga dari bapaknya. Nah, kan hari ini ya tanggal 26 itu seharusnya batas terakhir pengumpulan tugas besar. Nah, tapi saya kasih waktu tambahan sampai tanggal 30. Nah, dan saya lihat di mana? Di classroom ini yang baru mengumpulkan ada empat orang, berarti ada 4 kelompok ya. Kan kemarin saya minta satu kelompok satu perwakilan aja yang mengumpulkan. Oke, saya cek. Oke. Hmm, di sini semuanya ada. Di sini ada 9 19 kelompok ya, dan satu kelompok ada yang satu orang. Nah, mungkin yang mungkin ada yang belum dapat kelompok buat teman-teman semua, atau memang udah fix ini orang-orangnya. Nah, nanti yang belum dikumpulkan segera ya, soalnya hari ini bapaknya itu minta ini kelompok mana aja yang sudah, nanti mau saya kasih bapaknya bilang aja semuanya udah kumpulkan gitu. Nanti kalau bisa jangan melewatin apa ya, batas tanggal 30 itu ya. Kalau lebih nanti saya kasih setengah nilai tugas besarnya. Dan tugas besar ini bakal berpengaruh ke ini apa, nilai nilai mata kuliah ini nanti. Mungkin yang seharusnya dapat A gara-gara tugas kelompok yang gak ngerjain mungkin telat jadi turun jadi B gitu. Oke. Dan untuk spoiler sedikit, tugas tugas apa responsinya itu, nah sini dari kelas lain. Ya, ini spoiler sedikit tentang responsi minggu depan ya. Nah, jadi nanti dimohon buat kalian dipersiapkan. Jadi di responsi itu sifatnya masing-masing.
Nanti bapaknya itu mintanya, eh, dosennya mintanya buat responsinya itu atau ujiannya dari kelas kita dimulai, kan kita mulainya jam 10.40. Nah, kalau bisa nanti selesai mata kuliah itu langsung selesai. Misalnya dikasih waktu 100 menit harus selesai. Nah, ini spoiler ya. Nanti kalian coba buat kayak gini. Nanti ini bakal saya kirim ke kalian buat latihan. Nah, kan di sini nanti mungkin tipe soalnya mirip seperti ini atau mungkin saja sama seperti ini, dan di sini tidak ada apa ya keterangannya. Contohnya misalnya ini field apa, nama itu pakainya field apa, nama variabelnya apa, terus ada pegawai, kemudian ada combo box. Nah, nanti nggak dijelaskan ini combo box atau apa, ini apa, terus ini buat ini apa, dan ini apa. Nggak ada keterangan ya di dalam soalnya ini. Misalnya kayak sini nih ada salah satu contoh combo box, nanti isinya sebagai berikut. Bawah lagi ada delete. Nah, untuk segi desain nanti seperti ini, dan karena nanti responsi waktunya cepat dan hanya mungkin 100 menit waktunya untuk ngerjain responsi, jadi nggak perlu macem-macem ya, nggak perlu didesain, diwarnain atau apa, cukup default seperti ini aja nanti buat teman-teman. Kemudian ke bawah lagi, nah nanti ada ini nih, maaf, ada keterangan lagi berdasarkan gambar rancangan form di atas, dibuatlah nanti uh, database dan sama tabelnya sesuai untuk menampung dalam formnya nih. Nah, di dalam sini ada form apa aja? Ada nama, pegawai, posisi, sama gaji. Nanti diisi tabel di database-nya apa gitu. Harus sama seperti field-nya ini. Kemudian nanti ada menyimpan data, mengupdate data, menghapus dan menampilkan seluruh data. Ya, nanti kalau insert masuk ke database, nanti tampilnya yang ada di GTable-nya ini. Delete, menghapus data, update, mengubah data. Terus menampilkan pesan error dalam bentuk message box jika pengguna mengeklik button insert tetapi field nama atau nomor pegawai masih kosong. Mungkin nanti kalian coba buat-buat sendiri. Maksudnya di sini poin nomor 4 ini maksudnya menampilkan pesan error dalam bentuk message box ya, kayak pesan pop up itu jika pengguna mengeklik button insert tetapi nama fieldnya harus kosong, apa masih kosong. Nah, maksudnya di sini ya, sebagai contoh, ada data di dalam tabelnya ini. Saya buka NetBeans aja ya. Jadi di dalam tabel itu kalau nggak kita klik itu nggak bisa, kok nggak bisa kita insert. Hmm. Sama kayak apa ya, pesan itu kalau namanya kosong, pegawainya kosong, terus langsung kita insert, nanti ada pesan error gitu, ada pesan keluar, nama masih kosong, pegawai masih kosong, harap diisi dengan benar, mungkin pesannya seperti itu. Jika nama dan pegawai itu sama dengan kosong, maka ketika di insert akan tampil pesan. Kemudian di bawah sini ada beberapa yang harus diperhati dari gambar gambar rancangan form di atas. Pegawai berisi 10 digit. Nah, ini kita main exception handling yang kemarin ya. Pegawai harus berisi 10 angka. Hmm. Dan ini nanti setiap posisi gajinya itu segini.
Senior programmer gajinya 15 juta, nanti kalian isi. Nah, untuk gaji tidak diinputkan oleh user melalui keyboard, melainkan terisi otomatis ketika user memilih field posisi. Nah, maksudnya di sini posisi, contohnya ketika kita ngeklik ini senior programmer, kita klik nanti secara otomatis digaji apa muncul datanya, muncul. Nah, kayak mungkin di sini ada yang bertanya-tanya ya, Kak emang waktunya cukup nah 100 menit gitu. Eh, Tuh cukup atau enggak? Nah, ini kan soal emang udah dari apa kampus ya, dan ini dari kelas lainnya juga seperti ini. Nah, nanti caranya, nanti kalian mungkin saya kasih filenya, terus kalian kerjakan nanti waktu responsi, triknya itu tinggal kalian copy paste aja ke dalam responsinya. Misalnya kalian udah bikin project sebelumnya tentang insert data ke dalam database. Nah, kalau kita ngetik manual kan eh, apalagi masih beginner gitu lama kita copy paste, asalkan kita harus memperhatikan eh, apa code-code yang penting. Ya mungkin dari sini ada yang ingin ditanyakan mengenai responsi. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ini ya, rasain atau langsung open mic aja. Belum ada, Mas. Oke, nggak ada ya, berarti jelas. Dan untuk tugas sebelumnya, mungkin tugas yang kemarin itu, yang dari video itu ada yang kesulitan mungkin nggak bisa diinsert atau gimana, ada yang ditanyakan, atau ada yang belum mengumpulkan, kalau mau nyusul silahkan. Mungkin kemarin itu, wah nginsertnya kok masih gagal, koneksinya masih gagal, ada yang mau ditanyakan atau gimana. Ya, kan kemarin untuk insert, nah saya coba. eh, yang lainnya udah absensi belum? Sudah presensi belum? Kalau ada yang belum silakan di presensi. Mungkin yang temennya nggak ada yang masuk, bisa kok presensinya dikirim ke grup, di grup kelas atau langsung PC ke temennya. Ya kenapa? Biar kalian ikut libur ini apa kelas ini walaupun libur ya, biar nanti ada gambaran ketika presensi apa yang dikerjakan gitu. Jadi ada bayangan yang mau dilatih apanya gitu untuk menghadapi responsi. Ya kalau dia berhasil terkoneksi, maka dia ada apa ya, outputan koneksi berhasil terhubung ke database. Kalau insert data contohnya siapa?
Nah, kalau ini kenapa kita tidak bisa isi ataupun kita tidak boleh edit ya yang kosong ini, atau dalam video itu nama variabelnya txt coba yang kosong ini itu karena di dalam table database-nya kita sudah mengatur ya ID-nya itu primary key dan auto increment, jadi ketika kita mau menambahkan data ini seharusnya tidak boleh kita isi. Kalau kita isi nanti bakal error. Kemudian kita print, nah data berhasil tersimpan. Beda halnya kalau mau update sama delete. Nah, kalau kita klik dulu yang di tabelnya, nah ini secara otomatis akan dalam sini, dalam field-nya sini. Ini dua ini maksudnya ID. Nah kita contohnya mau update data. Data manakah yang mau kita edit? Nah itu berdasarkan ID. Berarti ID kedua, data indeks kedua yang akan kita ubah. Maksudnya kalau sudah selesai kita update. Sama halnya sama delete. Kalau delete dia berdasarkan ID juga. Delete. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, masa nggak ada yang mau tanya sih tentang tugas sebelumnya atau responsi besok? Nah ya Mas, Ya silakan. untuk yang ini yang apa tugas besarnya, itu kalau misal di input data salah, dia masih masuk ke database nggak Mas? Input data salah. Ya kan muncul pop up. Nah tapi Hmm. itu nanti datanya masih masuk ke database-nya nggak? Enggak, karena di dalam codingannya ini kan bentar, input data, insert. Maksudnya itu salah gitu karena koneksi atau query-nya gagal atau salah input kan Mas? Karena Inputan. exception-nya itu loh Mas. Misal kita Oh, mau oh, oh absennya ini ya. ya, Karena exception-nya tidak terpenuhi ya dia nggak bakal terkirim ke database. Nah, contohnya ini kan button print ini kan ada exception handling-nya dulu di awal. Nah, kalau di atas ini udah terpenuhi dan tidak ada memang yang gagal, maka dia akan mengeksekusi yang ini. Jika salah satu ini ada yang gagal, maka dia stop di situ aja, nggak masuk ke simpan. Gitu, Mas. ya siap Mas. Oke. Ada lagi yang lainnya? Kak, saya ingin bertanya soal tugas besar, tapi tidak mempunyai Oke. kelompok gitu, Kak. Kan kemarin mau dimasukin, tapi udah telat gitu. Namanya siapa? Asidi, Kak. 291. 91. Sudah ngisi ini belum? Kemarin mau, tapi udah terlanjur waktunya. Kan terakhir jam Oh, 8. oh iya. Kalau sendiri gimana? Bisa nggak? Atau mau? Oh, kalau sendiri gimana? Bisa nggak? Barusan saya coba lagi, nggak bisa. Ada Emang, notifikasi. maksudnya itu masnya mau ngerjain sendiri atau mau ikut Oh, kelompok temennya lainnya? udah sih, Kak, kalau project nama udah dibikin. Oh, sudah bikin sendiri gitu ya? Ya. Oke. Berarti di sini siapa namanya? Sidik Mulyana 291. Sidik Mulyana ya? Iya, Kak. Oke. Mungkin yang lainnya ada yang nggak kebagian kelompok.
atau namanya di sini belum ada yang tertulis? Baik, terima kasih Kak. Oke, ya sama-sama. Ya, yang lainnya? Oke, kalau tidak ada, oh ya ini ada yang tanya, Mas, mau tanya untuk tugas responsinya apa perlu buat ID yang auto increment untuk primary key atau cukup pakai nomor pegawai untuk primary key-nya? Oke. Ini tadi. Di sini kan tidak ada ya nomor. Nah, kalau di MySQL database-nya itu auto increment itu paling kalau kita ke database MySQL itu 1, 2, 3, 4. Nah, kalau nomor pegawai kan harus di sini bersih 10 digit. Nah, saya nggak tahu juga sih ini yang bikin soalnya. Kalau mau auto increment atau primary key salah satu untuk ID-nya, kalian nanti iseng-iseng aja bikin di pojok sini field baru juga nggak apa-apa. Jadi untuk sebagai ini ya where update sama where delete-nya. Kalau mau di nomor pegawai itu juga bisa dibikin primary key di nomor pegawainya, tapi jangan di auto increment, paham? Nah, jadi nggak perlu dibuat auto increment. Jadi kita nginputkan secara manual di nomor pegawai. Kalau auto increment kan secara otomatis dibuat di dalam table database-nya. Ya, ya itu tadi Mas, kalau mau bisa pakai nomor pegawainya, tapi tidak perlu bikin kayak ID baru terus di auto increment. Ya, contohnya di sini kan kode obat ini aja deh yang mahasiswa kemarin biar enak. Nah, kalian bisa bikin ibarat NIM MHS ini jadi primary key yang ada tanda kuncinya ini. Tapi nanti nggak usah di auto increment gitu. Jadi kalian bikin tadi nomor pegawai sebagai primary key, tapi nggak perlu di auto increment juga bisa. Tadi yang nanya Mas Immanuel Puspita Wardaya. Oke. Tadi ya Mas bisa dijadikan primary key si nomor pegawai tapi nggak usah di auto increment. Yang lainnya ada yang ingin ditanyakan? Kalau mungkin ada yang mau tanya seputar responsi?
Jadi kan tugas sudah ada yang tanya, responsi juga ada yang nanya, mungkin ada lagi. Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Nanti saya kirim ini buat latihan kalian. Soalnya ini. Oke. Yang belum mengumpulkan tugas besar disegerakan ya. Yang belum absen silakan absen, jangan lupa absen ya, nanti di copy siapa tahu ada teman yang belum absen. Kalau tidak ada ya terima kasih banyak buat teman-teman semua telah sudah hadir, berkesempatan hadir di pertemuan hari ini, sudah meluangkan waktunya. Terima kasih banyak. Ya, mohon maaf. Saya cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Mas.